Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang noun, kata benda. Saya akan share screen dulu untuk kawan-kawan ya. Ya, seperti yang kawan-kawan lihat di screen-nya masing-masing, pembahasan kedua kita adalah noun. Atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya langsung ke kata benda ya. Kata benda artinya. Definisinya itu lumayan panjang. Kata yang menunjukkan orang, benda, tempat, tumbuhan, gagasan, dan lain sebagainya. Nah, kata benda ini masuk ke pembahasan lebih ke bacaan dia ya. Jadi rumusnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi bacaannya yang banyak. Kinds of noun, jenis-jenis kata benda. Nah, jadi kata benda itu bisa kita identifikasi dari 3 sisi ya. Yang pertama, benda berdasarkan wujud. Dari sisi wujud kita identifikasi. Yang kedua dari segi atau sisi penamaan, yang ketiga dari sisi jumlah. Jadi kalau ditanya kata benda itu masalahnya di mana, jadi kita jawab masalahnya di 3 sisi. Wujud, penamaan, jumlah. Yang pertama atau yang ke A itu benda berdasarkan wujud. Nah, wujud benda itu dibagi menjadi 2, kan? Oke, yang pertama di sini ada namanya abstract noun. Apa itu? Kata benda yang tidak dapat diraba dengan panca indera. Jadi nggak bisa dilihat oleh panca indera. Ya. Tidak dapat diraba oleh panca indera. Ya kayak happiness, happiness. Ini kan asal katanya happy ya, senang itu sifat, tapi tambahkan akhiran ness. Ini menunjukkan kesenangan, kan itu benda juga. Kesenangan itu benda, tapi nggak bisa dilihat. Itu namanya abstrak ya. Freedom, free kan asalnya free itu adalah sifat, tambahkan dom akhirannya menjadi kata benda kebebasan. Health itu kesehatan, itu nggak bisa dilihat, itu benda tapi ya. Kesehatan. Honesty, asalnya honest, jujur, itu sifat. Honesty itu kejujuran. Kejujuran. Jadi yang abstrak ini biasanya kalau di Indonesia itu imbuhannya ke sama akhiran an gitu ya. Kayak tadi kan senang itu sifat, kesenangan itu benda kan. Bebas itu sifat, kebebasan. Jadi kalau kawan-kawan menemukan ada imbuhan ke sama akhiran an, itu kemungkinan besar adalah kata benda yang tidak bisa dilihat. Nama istilahnya adalah abstrak gitu ya. Kalau versi Indonesia gitu. Kalau versi bahasa Inggris ada akhiran-akhirannya ya kayak ness tadi kan happiness akhiran ness itu kata benda. Freedom akhiran dem kan gitu. Health, honesty ada ty kan gitu. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia kalau ada arti kesamaan ya udah itu namanya benda yang tidak bisa dilihat. Yang kedua ada namanya istilah dalam grammar itu concrete noun, lawannya yang abstrak ya. Kata benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, yakni benda-benda yang konkret, yang jelas, yang nyata. Contohnya ya kayak chair, kursi, ya bread, roti, people, masyarakat, car, itu mobil, table, meja, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Itu namanya istilah grammarnya adalah concrete noun. Nah, jadi itu berdasarkan wujudnya ya. Benda berdasarkan wujud itu ada 2. Yang kedua, benda berdasarkan penamaan. Nah, penamaan itu dibagi menjadi 4 macam. Oke, apa saja itu? Kita fokus di yang nomor B-nya ya. Yang pertama ada namanya common noun. Istilah grammarnya common noun. Penamaan ya. Common itu umum, noun itu benda. Benda umum. Kata benda menunjukkan jenis, kelas kelas dari benda-benda, tempat dan sebagainya. Jadi kalau kita nyebut bendanya itu masih sangat umum.
Contohnya kayak transportation, transportasi kan masih umum banget. Transportasi laut, udara, kan gitu. Darat dan sebagainya. Itu masih umum. Weather, cuaca itu masih umum banget. Ada panas, dingin, salju dan sebagainya kan itu common noun. Jadi sifatnya masih umum. Yang kedua, penamaan yang kedua ada namanya proper noun. Kata benda merujuk pada nama. Jadi proper ini fokus ke nama ya. Yaitu nama orang, nama tempat, dan nama lain sebagainya kan khusus untuk dia saja. Proper noun ini selalu diawali huruf kapital, jadi huruf gede gitu ya. Ketika kita nulis nama. Jadi nama dalam bahasa Inggris itu namanya proper noun. Contoh kayak nama manusia. Robert, R-nya gede ya. Pasti itu. Indonesia itu nama bangsa. I-nya gede. Amerika, bangsa Amerika. A-nya gede. Australia, A-nya gede. Jadi setiap nama itu pasti selalu diawali kapital. Istilah grammarnya namanya proper noun. Benda yang merujuk pada nama. Yang ketiga, ada nama istilah itu material noun, material. Kadang-kadang menunjukkan benda yang terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Benda jenis ini berupa bahan tambang atau galian, namanya material ya, bahan tambang atau galian ya. Contohnya kayak gold, emas, iron, besi, diamond, permata dan sebagainya. Material noun. Yang keempat ada namanya collective noun, yaitu kolektif itu kumpulan. Noun itu benda. Jadi kata benda menunjukkan adanya kumpulan. Benda yang kumpul-kumpul maksudnya. Atau kelompok dianggap sebagai satu unit atau merupakan kumpulan sejumlah anggotanya. Benda jenis ini terdapat dua versi ya, dua versi kumpulan gini. Ada versi American English, disingkat AE, American English, menganggap benda yang kumpul-kumpul ini termasuk dalam benda tunggal. Nah, jadi benda kumpul itu benda tunggal versi American. Di Amerika itu tesnya namanya TOEFL test ya, TOEFL test namanya. Jadi kalau pengen menguji bahasa Inggris versi Amerikanya kawan-kawan itu pakainya TOEFL test. Yang kedua, British English disingkat BE. Menganggap benda yang kumpul-kumpul ini termasuk dalam benda jamak, jadi beda versi. Nah, beda anggapan juga ini. Nama tesnya kalau pengen ngetes bahasa Inggris kalian yang jurusan IELTS gitu ya, atau jurusan British itu pakainya IELTS test. Nah, pertanyaannya benda kumpul itu kayak gimana sih? Nah, di sini di bawahnya. Beberapa anggota dari benda-benda kumpulan itu kayak tim. Tim itu kan kumpulan ketua, wakil ketua, bendahara dan sebagainya kumpul kan itu. Namanya tim gitu. Komite itu sama juga dengan tim juga. Tadi ya, juri itu. Family. Nah, contoh kecilnya kayak family ya. Kumpulan siapa? Ya kakek, ada nenek kan itu, ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik itu kumpul jadi satu kan gitu. Nah, kalau family ini kalau versi bahasa Indonesia itu keluarga saya. Maksudnya adalah kita menganggap itu banyak, gitu kan, keluarga saya itu banyak. Jadi versi Indonesia itu kalau benda kumpul kayak British dia, yaitu bendanya jamak gitu. Tapi kalau American ya udah keluarga ya keluarga doang kan benda tunggal. Nah, kayak gitu ya modelnya. Klub itu ada juga kumpul-kumpul assignment dan sebagainya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi benda kumpulan. Nah, contohnya dalam kalimat my family, nah, keluarga, keluarga ini kalau versi Indonesia tadi kan banyak ya. Tapi di sini pakainya S kan, needs ada S-nya ini. Jadi keluarganya ini kalau ada S di verb, ini verb ya, verb SIS. Kalau ada verb SIS, jadi family itu hitungannya satu dong. Karena dia ketemu dengan verb SIS. Family satu. Ini versi siapa? American English. My family needs much money. Nah, kalau versi British gimana? My family need dia jadi verb satu. Jadi kalau verb satu, my family ini dianggap banyak dong. Dianggap banyak. Makanya ketemu dengan verb satu. Tuh ya. Nah, jadi hati-hati di nomor 4 ya, collective noun ini. Jadi antara British sama American itu beda pendapat di collective noun. Kalau 3, 2, 1 itu ke atasnya itu sama pendapatnya. Nomor 4 ini yang beda. Oke, selanjutnya kita bahas yang poin C.
Fluency itu adalah benda berdasarkan jumlah. Nah, jumlah. Nah, tadi yang pertama itu adalah berdasarkan wujud tadi ya, bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Yang kedua itu berdasarkan penamaan, itu ada 4 tadi. Yang ketiga itu jumlah. Nah, jumlah itu kadang-kadang yang merujuk pada jumlah tertentu. Benda jenis ini dibagi menjadi 2. Ada namanya countable noun. Dari segi jumlah. Countable noun itu apa? Definisinya adalah benda yang dapat dihitung jumlahnya. Countable itu dapat dihitung jumlahnya. Benda berdasarkan jumlah hitungannya, benda ini dibagi menjadi 2. Nah, jadi ada hitungan yang namanya istilah grammarnya countable noun singular, singular, dan simbolnya CN sing gitu ya. Apa itu? Benda yang hitungannya tunggal atau hitungannya 1 gitu ya. Benda yang hitungannya 1. Nama istilah grammarnya adalah countable noun singular. Yang kedua, countable noun plural. Nah, plural ini simbolnya CNPL. Apa itu? Benda yang hitungannya jamak atau banyak. Banyak itu ya lebih dari 1 maksudnya. Lebih dari 1. Gitu. Itu nama istilah grammarnya adalah countable noun plural. Nah, di bawahnya terdapat aturan dan cara menjamakkan benda tunggal peraturan menjadi bentuk jamak. Nah, bagaimana membanyakkan benda yang 1 kan gitu. Itu dengan menambahkan akhiran SIS pada benda banyak. Nah, jadi akhiran SIS inilah yang akan kita tambahin gitu ya. Tapi ada aturannya ya, nggak sembarangan. Langsung tambahkan S atau IS itu nggak sembarangan. Aturannya kayak di tabel ini, kawan-kawan. Penggunaannya dulu ya, ada penggunaan use di sini, ada penggunaan. Kita cek dulu penggunaannya. Sebagian besar benda tunggal ditambahkan akhiran S langsung ya, sebagian besarnya, untuk mengubahnya menjadi benda jamak. Contoh langsung di samping kirinya, ada kata book, buku itu 1 ya jumlahnya. Tapi kalau tambahkan S, books jadi buku-buku itu banyak jadi. Table itu 1 meja, kalau tambahkan S itu banyak. Ball itu 1 bola, tambahkan S jadi bola-bola itu banyak. Jadi ini tinggal tambahkan S saja, itu sebagian besar ya. Ingat sebagian besar kayak gitu. Penggunaan yang kedua di bawahnya adalah akhiran IS. Nah, ini kita fokus di IS ya, akhiran IS. Untuk benda tunggal yang berakhiran. Jadi IS ini khusus akhirannya terakhiran SH yang boleh ES ya. Akhiran CH, akhiran SS, akhiran Z, sama akhiran X. Contohnya kayak dish gitu ya. Dish itu kan makanan ya. Akhirannya kan SH di sini. Jadi ada SH akhirannya, tambahkan ES di ujungnya. Dishes itu makanan-makanan. Watch itu jam tangan. Ada akhiran CH di situ, ada CH. Tambahkan ES di ujungnya. Jadi watches gitu. Jam tangan tuh banyak. Kelas, kelas 1. Kalau banyak kelasnya jadi ada akhiran SS di ujungnya, tambahkan ES. Nah, jadi classes gitu, kelas-kelas. Bus ada Z di belakang, nah, jadi basis gitu ya, ada ES. Ada box, ada X di belakang, tambahkan ES boxes gitu, kotak-kotak gitu. Nah, itu yang akhiran ES, kawan-kawan ingat. Jadi kata itu harus akhirannya SH, CH dulu, udah sampai X dulu. Penggunaan yang ketiga akhiran S, nah, akhiran S. Jadi 3 sama 4 ini ya kawan-kawan, yang 3 sama 4. Nah, jadi yang 1 tadi, 1, 2 gitu ya. Nah, 3 sama 4 ini lawannya ya. 3 sama 4 ini lawannya. Akhiran ES berlawanan. Lawan aja, itu saya tulis lawan aja ya. 3 sama 4. Akhiran S ditambahkan untuk benda tunggal yang berakhiran Y. Jadi ini kasusnya akhiran Y, yang berakhiran huruf hidup. Huruf hidup itu masih ingat ya, A, I, U, E, O ya. Nah, jadi di sini ada toy, mainan ya. Toy. Di depan Y ada O kan gitu. A, I, U, E, O, itu huruf hidup. Tinggal tambahkan S doang. Soalnya Y itu depannya ada huruf hidup. Boy ada akhiran Y, depannya ada huruf hidup ini, ada O kan gitu. Tambahkan S doang. Nah, beda dengan yang nomor 4, akhiran ES
ES itu ditambahkan untuk benda tunggal yang akhirannya Y yang didahului huruf mati, jadi lawannya huruf mati kali ini. Dengan atau dan merubahnya menjadi I. Nah, Y-nya diganti I dulu, baru tambahkan ES. Contoh, baby itu ada Y di belakang, sama kayak yang 3 tadi ada Y belakang. Tapi di depan Y-nya ada B itu huruf mati kan, huruf mati, jadi B. Jadi Y-nya diganti I dulu, baby diganti I, barulah ES gitu ya, babies gitu, bayi-bayi. Story ada Y juga, tapi depannya Y ini ada R, huruf mati juga ya. Jadi Y-nya diganti I, baru tambahkan akhiran ES, stories, nah, cerita-cerita. Nah, itulah aturannya bagaimana kita menambahkan akhiran S sama IS di kata benda. Itu ada 4 aturan ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas di bawahnya tabel. Daftar benda tunggal yang dijamakkan tidak mengikuti yang aturan 4 di atas tadi, kawan-kawan ya. Jadi di sini nggak perlu SIS gitu ya. Nah, kalau yang ini biasa kita sebut dengan istilah irregular noun. Irregular itu tidak beraturan ya, tidak beraturan. Noun-nya kata benda ya. Nah, jadi kata benda yang tidak beraturan. Jadi bukan kata kerja doang yang tidak beraturan, benda juga ada. Contoh, tidak ngikut aturan yang atas. Man pakai A itu kan, itu satu cowok. Tapi kalau pakai E itu banyak cowok. Jadi nggak boleh bilang mens gitu, nggak bisa. Ini nggak ngikut aturan yang atas tadi. Woman itu pakai A, itu satu cewek. Tapi kalau banyak ceweknya, women, pakai E dia. Woman, women. Tooth, gigi, itu pakai O. Itu satu gigi dia. Kalau teeth, itu banyak giginya. Itu child, satu anak. Tapi kalau banyak anaknya, itu children, bukan child. Gitu ya, nggak bisa ada S-nya. Ini bukan aturan yang atasnya ya. Ox itu sapi, itu lembu. Kalau banyak itu oxen. Person itu orang, kalau satu. Kalau banyak orangnya itu people. Mouse itu satu tikus. Kalau banyak tikusnya mice. Louse satu kutu, kalau banyak lice. Foot satu kaki, kalau banyak kakinya itu feet. Misalnya 2 kaki, jadi 2 feet pakainya. Kalau satu kaki, 1 foot. Gitu. Goose itu angsa, kalau banyak itu geese. Saya punya 3 angsa, I have 3 geese. Gitu ya. Satu angsa, 1 goose. Nah, itu maksudnya yang poin A ya. Ada juga yang poin B, beberapa benda tunggal yang akhiran U. Jadi antara poin B, C, D, nah B, C, D ini ya, antara B, C, sama D, ini kasus akhiran O ya. Kasus akhiran O ya. Nah, kasusnya ini ada 3 akhiran O. Ada yang ke B, beberapa benda tunggal yang akhiran O yang ada ES-nya. Nah, itu ada 4 vocab ya. Jadi ini saya ambil di buku grammar. Nama penulisnya itu Betty, nama penulisnya ya. Nama penulisnya adalah Betty S. Azhar ya. Nah, ini penulis buku grammar, tempat saya ngambil vocab-vocab ini ya. Nah, itu kayak echo itu gema. Tambahkan echoes, ada ES-nya. Hero itu pahlawan, kalau banyak heroes tambahkan ES ya. Potato ada O di ujung, tambahkan ES, potatoes, gitu. Potatoes. Gitu. Tomato ada O-nya, tomatoes atau tomatoes tulisannya. Itu ada 4 vocab ya. Itu ada 4 vocab yang O ditambahkan ES menurut bukunya si Betty S. Azhar ini. Mungkin kalau buku yang lain mungkin ada tambahan. Yang poin si benda yang O tapi S saja, nggak boleh pakai S. Nah, lawannya yang di auto itu O juga tambahkan S. Kilo, kilos. Memo satu kalau banyak memos. Foto satu kalau banyak fotos kan gitu. Piano, pianos. Radio ada radios. SS semua ini sampai zoo kebun binatang itu pakai S. Nah, itu aturannya ya.
Untuk D ini pilihannya bebas kawan-kawan, boleh pakai S, boleh pakai ES, itu terserah. Mosquito, nyamuk itu 4 vocab juga, mosquito itu mosquitos langsung S boleh, atau ES juga boleh. Nah, jadi ini tergantung kita pilih yang mana. Itu ada 4 vocab menurut bukunya si Betty tadi ya. Nah, itu poin B, C, D. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jadi di pembahasan ini kita banyak ke membaca jatuhnya ya. Lebih banyak membaca. Vocabnya banyak ini. Oke, lanjut ke poin yang E. Poin E itu beberapa benda tunggal yang akhiran F atau EV diubah menjadi akhiran was dalam bentuk jamaknya. Akhiran F. Nah, contohnya F di sini ada calf. Jadi calf. Jadi was kalau banyak ya. Half ada F jadi halves. Pakai was. Knife itu pakai FE di ujungnya kan. Ini pisau kalau banyak jadi was knives gitu. Pisau-pisau. Kalau satu itu knife. Leaf daun itu pakai F, satu daun. Kalau dedaunan itu banyak pakai was. Sampai wife FE nih. Satu istri. Kalau banyak istrinya pakai was itu wives gitu ya. Itu aturan yang E. Nah, yang F ini lawannya yang E ya. Nah, jadi E sama F ini lawannya, lawan. F ini benda yang akhirannya F, tapi nggak boleh pakai was gitu. Kayak E itu nggak bisa. Kayak believe itu pakai F ya, akhirannya. Tapi nggak boleh bilang kita believers gitu, nggak bisa. Langsung S aja. Ini pengecualian ini. Chief itu kepala pakai F. Atau ketua itu pakai S. Cliff jurang, ada F di belakang. Tetap kalau jurangnya banyak cliffs gitu, bukan believers gitu. Roof atap pakai F. Kalau banyak atapnya ya pakai S. Roofs. Pengecualian ya. Lawannya yang E tadi. Yang ke G, beberapa benda tunggal yang mempunyai bentuk tunggal dan bentuk jamak sama. Deer itu rusa. Kalau banyak itu tetap sama ya, deer rusa. Fish juga banyak. Fish satu, kalau banyak itu fish. Terus tahunya dari mana, Mister? Yang ini, poin G ini. Tahunya dia tunggal sama jamak. Tergantung verb-nya ya. Misalnya kayak deer, is, misalnya fat, misalnya. Rusa itu gemuk. Nah, deer ini berapa? Satu apa banyak? Ya karena di sini pakai is gitu ya. Jadi rusanya itu satu kan gitu. Kalau di sini pakai are, misalnya kita bandingkan deer are fat gitu ya. Nah, jadi deer ini itu pasti banyak lebih dari satu. Karena apa? Soalnya pakai are. Itu tergantung verb-nya ya. Tergantung kata kerjanya. Oke. Nah, itu teknik yang poin G. Nah, poin H sampai seterusnya. Poin H sampai M. Ini bukan bahasa Indonesia ya. Bukan bahasa Inggris, sorry. Ini bahasa serapan. Nah, beberapa benda tunggal yang dipinjam atau diserap dari bahasa lain selain bahasa Inggris. Nah, ini poin H sampai M. Nah, jadi kawan-kawan bisa baca semua ini. Kriterion jadi kriteria, fenomena jadi fenomena. Kata serapan gitu ya. Kata benda serapan. Bukan bahasa Inggris ya. Bukan bahasa Inggris. Nah, jadi ada kayak kaktus ya, itu kayak I itu kan kaktus itu satu pohon kaktusnya. Kalau banyak cacti kan jadinya sampai M itu. Nah, ini bacaan ya, ntar kawan-kawan bisa baca di materinya itu. Uncountable, yang kedua uncountable, kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya, tidak dapat dihitung jumlahnya, tidak dapat dihitung jumlahnya. Kalau yang ini umum banget ya, selain uncountable pastinya kan, selain countable tadi. Nah, poin A ini yang lumayan bahaya ya. Jadi poin A ini harus dihafal ini. Poin A ini harus hafal. Soalnya ini versi yang biasa kita pakai, baggage, bagasi. Bagasi itu kalau versi kita kan bisa dihitung ya. Satu bagasi, dua bagasi kan gitu. Tapi kalau versi Inggris itu nggak bisa. Masuk ke uncountable dia. Itu loh, uncountable. Semua kelompok benda terbuat dari material yang sama. Bagasi, garbage, sampah, mail, traffic, clothing, equipment, gitu ya. Jewelry, money, cash, chain, postage, luggage.
luggage, machinery, scenery. Ini harus dihafal ini. Ini yang bahaya ini. Poin A ini. Terkadang kita anggap dia itu bisa dihitung. Kayak equipment kan, perlengkapan. Ya kayak bisa dihitung kan gitu. Tapi ternyata dia nggak bisa dihitung. Uncountable dia. Ya kayak furniture, itu kan kayak bisa dihitung dia. Tapi dalam bahasa Inggris ya nggak bisa dihitung. Taunya dari mana, Ustaz? Ya taunya dari buku tadi ya, buku Betty S. Azar tadi yang aku tulis. Nah, ini poin A. Nah, kalau poin B dan seterusnya itu yang biasa kita pakai ya. Contohnya benar yang nggak bisa dihitung kayak cairan. Cairan udah pasti nggak bisa dihitung. Water air, kita nggak pernah bilang satu air. Coffee, satu kopi, dua kopi nggak pernah. Teh, milk, oil nggak bisa dihitung semua ya. Poin C, bread dan sebagainya itu poin C, D, gas, yang poin D itu gas, otomatis nggak bisa dihitung. Poin E, yang berdasar partikel, rise, yang kecil-kecil gitu ya. Yang poin F, termasuk abstrak, yang nggak bisa dilihat kayak tadi itu ya. Ada kean gitu. Kalau di Indonesia kan, ya poin F ini. Ada kean gitu. Kean. Kayak beauty, kecantikan, kan gitu. Knowledge, pengetahuan, kean atau pean lah. Kalau di Indonesia kan ya. Kean atau pean. Gitu. Confident, kepedean, luck, keberuntungan kan gitu. Sampai musik, musik itu nggak abstrak juga nggak bisa dilihat. Benda bahasa, bahasa juga nggak bisa dihitung kan kawan ya. Arabic, Chinese itu nggak bisa dihitung. Benda termasuk dalam ilmu pengetahuan, chemistry, kimia, engineering, permesinan, psikologi, itu ilmu pengetahuan itu semuanya nggak bisa dihitung. Rekreasi ya nggak bisa dihitung juga. Aktivitas umum yang ada ing-ingnya itu driving, mengemudi, studying, belajar, swimming, ada ing-ing di ujung. Kata benda masuk ke fenomena, ya, fenomena alam itu bisa dihitung juga kayak weather, lightning, darkness, sampai gravity nggak bisa dihitung semua. Oke, itu sekian untuk pembahasan noun ya. Jadi pembahasan noun ini lebih condong ke ilmu bacaan ya. Jadi kita harus baca vocabnya apa gitu. Jadi rumusnya nggak terlalu banyak gitu. Malah kita dapat rumusnya dikit banget tadi. Rumus SIS gitu kan, rumus S gitu. Yang IELTS sama TOEFL tadi, cuma dikit banget. Selebihnya itu adalah hafalan vocab kayak tadi kan. O-nya kapan ES gitu, dan seterusnya. Nah, itu khusus untuk kata benda, itu noun pembahasannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.